Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami, yaitu algoritma Dijkstra. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Yudayasa Pujabriano, saya sendiri. Yang kedua ada Ade Irfan Hidayat. Yang ketiga Muhammad Ikam Zulfikar. Dan yang keempat Rizky Fauzan Arifin. Next. Pengertian Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Next. Aplikasi yang kami buat bernama CityPath Shortest Way, yang artinya pencari kota dengan jarak terpendek. CityPath Shortest Way adalah program yang bertujuan untuk mencari jarak dan rute terpendek dari kota awal ke kota tujuan. Next. Yang pertama ada kamus global. Berikut adalah kamus global yang ada dalam aplikasi kami. Yang pertama ada jumlah kota dengan tipe data integer sebagai batas dan penanda beberapa jumlah kota yang telah dibuat. Yang kedua ada angka dengan tipe data integer sebagai inputan untuk memilih menu. Yang ketiga ada nama sebagai inputan nama-nama kota awal yang dibuat. Yang keempat ada J dan variabel K adalah sebagai iterasi untuk array 2 dimensi atau array tetangga. Kemudian ada array kota. Array untuk menyimpan nama kota yang telah dibuat atau ditambahkan. Kemudian ada array tetangga sebagai array 2 dimensi yang menyimpan jarak antara suatu kota dengan kota lain yang terhubung dengannya. Kemudian ada jarak terpendek, yaitu array yang menyimpan jarak terpendek antara suatu kota dengan masing-masing kota lainnya. Array ini hanya bekerja pada saat melakukan perhitungan jarak terpendek atau Dijkstra. Kemudian ada array pref, itu array suatu terpendek dari suatu kota ke kota lain. Array ini hanya bekerja pada saat melakukan perhitungan jarak terpendek juga atau algoritma Dijkstra. Kemudian ada array siap untuk di-scan, yaitu penanda keadaan suatu kota pada saat prosedur Dijkstra dijalankan. Pada array ini disimpan keadaan tiap kota. Ada 3 keadaan, yaitu 1. Belum di-scan, 2. Siap untuk di-scan, yang ketiga selesai di-scan. Next. Kemudian ada gambaran umum array. Array kota dan array tetangga ini merupakan array untuk gambar grafnya. Array previous, array jarak terpendek, dan array siap untuk di-scan merupakan array yang digunakan pada algoritma Dijkstra-nya. Next. Kemudian ada fungsi pembuatan kota-kota awal. Ada void nama kota atau fungsi nama kota. Pada saat program dijalankan, maka sistem akan meminta user untuk menentukan jumlah kota atau titik awal di suatu graf. Jika jumlah telah ditentukan, maka sistem akan meminta inputan berupa nama-nama kota pada masing-masing kota atau titik. Pada saat penginputan nama-nama kota awal, itulah prosedur ini berjalan. Prosedur ini akan meminta user untuk menginputkan nama-nama kota sebanyak jumlah kota yang telah ia tentukan sebelumnya. Kemudian menyimpan nama-nama kota itu ke dalam array kota. Next. Oke. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan dari slide print list nama-nama kota dan juga sampai ke slide-slide selanjutnya. Pada print list nama-nama kota, ini ada void print nama kota atau prosedur print nama kota. Adapun fungsi dari prosedur ini adalah untuk menampilkan nama-nama kota yang telah dibuat. Prosedur ini akan menampilkan nama-nama kota yang tersimpan di array kota sebanyak jumlah kota yang telah diinputkan. Next.
Kemudian ada point print array atau print jarak antar kota terhubung. Prosedur ini berfungsi untuk mencetak jarak antar kota yang terdapat pada array 2 dimensi tetangga. Prosedur ini menampilkan semua jarak yang telah diinputkan dan tersimpan dalam array tersebut dengan dibarengi nama-nama kotanya, sesuai dengan yang tersimpan di array kota. Next. Berikut adalah gambaran umum bagaimana cara kerja point print array. Setelah semuanya di-outputkan atau ditampilkan, maka point ini akan berhenti. Next. Kemudian, prosedur tambah jalan penghubung suatu kota dengan kota lainnya. Prosedur ini berfungsi untuk menghubungkan dua kota atau node. Ada beberapa langkah. Pertama, user akan diminta untuk menginputkan dua buah kota atau node yang akan dihubungkan. Kedua, user akan menginputkan jarak antara dua kota node tersebut. Ketiga, sistem akan menghubungkan kedua kota tersebut pada array tetangga dengan nilai jarak yang telah diinput. Keempat, user akan dimintai keterangan apakah ingin menghubungkan kota yang lain lagi atau tidak. Jika iya, maka input 1. Dan jika tidak, maka input 0. Prosedur ini akan berhenti apabila user menginput angka 0 pada tahap 4. Next. Selanjutnya ada prosedur menu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikami. Di sini saya akan menjelaskan prosedur menu. Pada prosedur menu, terdapat 5 pilihan menu, yaitu yang pertama, tambah kota, yang kedua, tambah jalan penghubung kota, yang ketiga, print list jarak antar kota, yang keempat, print info kota, dan yang terakhir adalah cari jarak terdekat. Untuk mengakses menu yang ingin dipilih, maka user harus menginputkan angka sesuai dengan menu yang ingin dipilih. Misal, bahwa user ingin mengakses menu tambah kota, maka user harus menginput angka 1 di keyword. Selanjutnya, jika user menginput angka 1, maka sistem akan membuka menu tambah kota. Pada menu ini, maka pertama-tama sistem akan menambahkan jumlah kota dengan angka 1, sehingga jumlah kota sekarang menjadi jumlah kota ditambah 1. Kedua, sistem akan meminta inputkan nama kota baru yang akan ditambahkan. Inputan itu akan disimpan ke array kota. Ketiga, sistem akan memasukkan angka 0 pada setiap di array kota yang akan ditambahkan. Angka 0 berarti kota tersebut belum terhubung ke kota manapun. Selanjutnya yang keempat, node atau kota yang telah ditambahkan tidak boleh menyendiri atau tidak terhubung ke kota manapun. Kota baru itu harus terhubung minimal dengan satu node atau kota lain. Maka di tahap ini user diminta untuk menghubungkan kota tersebut dengan kota yang lain, yaitu dengan memanggil void tambah jalan. Jika telah selesai, sistem akan kembali ke menu awal. Selanjutnya, jika user menginput angka 2, maka sistem akan membuka menu tambah jalan penghubung kota. Pada menu ini, maka pertama-tama sistem akan memanggil prosedur print nama kota untuk menampilkan kota-kota apa saja yang tersedia. Kedua, sistem akan meminta user untuk memilih dua kota yang akan dihubungkan. Ketiga, sistem akan meminta beberapa jarak antara kedua kota yang dipilih. Keempat, sistem akan melakukan
menghubungkan kedua kota tersebut dengan mengubah data pada array tetangga dengan jarak yang telah diinputkan. Jika telah selesai, sistem akan kembali ke menu awal atau prosedur menu. Jika user menginput angka 3, maka sistem akan membuka menu print list jarak antar kota. Pada menu ini, sistem akan menampilkan nama-nama kota beserta jarak dengan kota lain. Jika telah selesai, sistem akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya jika user memasukkan keyword 4, maka sistem akan membuka menu tambah jalan penghubung kota. Pada menu ini, maka pertama-tama sistem akan memanggil prosedur print nama kota untuk menampilkan kota-kota apa saja yang tersedia. Kedua, sistem akan meminta user untuk memilih dua kota yang dihubungkan. Ketiga, sistem akan meminta berapa jarak antara kedua kota yang dipilih. Keempat, sistem akan melakukan menghubungkan kedua kota tersebut dengan mengubah data pada array tetangga dengan jarak yang telah diinputkan. Dan sistem akan kembali ke menu prosedur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Oke, selanjutnya ialah jika user menginput angka 5, maka sistem akan menuju ke menu cari jarak terdekat. Pada menu ini berjalan sistem di Dijkstra, yaitu untuk menentukan jarak terpendek dari suatu kota atau noda ke kota atau noda yang lainnya. Pada tahap awal sistem akan menyiapkan 3 buah array, yaitu array jarak terpendek, ref, dan siap untuk di-scan menjadi netral. Semua array jarak terpendek sama dengan 0. Semua array ref sama dengan kota 1 atau kota awal. Semua array siap untuk di-scan sama dengan 0 atau belum di-scan. Next. Pada tahap kedua, sistem akan melakukan scan pada kota atau noda awal. Tahap ini akan melakukan scanning di array tetangga. Apabila ditemukan nilai pada array tersebut lebih besar dari 0, maka nilai tersebut akan disimpan di array jarak terpendek, kemudian array siap untuk di-scan akan berubah menjadi 1. Tahap ketiga, sistem akan melakukan scan pada node yang bernilai 1, kemudian melakukan scanning seperti di tahap kedua. Namun, bedanya di tahap ini akan diperbandingkan nilai jarak terpendek. Jika terdapat nilai yang lebih kecil dari angka sebelumnya, maka nilai jarak terpendek akan berubah disertai perubahan ref. Ref akan berisi alur rute dari mana nilai terkecil itu didapatkan. Next. Selanjutnya ialah tahap keempat. Sistem akan memeriksa apakah semua kota atau noda telah di-scan atau belum. Jika belum, sistem akan melakukan scan kembali ke array yang nilai siap untuk di-scan-nya bernilai 1. Perulangan ini akan terus berjalan seperti itu sampai semua kota atau noda telah di-scan. Next. Selanjutnya ialah tahap kelima. Sistem akan mengeluarkan output jarak terpendek dari hasil scan di array. Jarak terpendek dengan alamat sesuai dengan kota tujuan. Selain itu, sistem akan memberikan atau mengeluarkan output kemana alur rute jarak terpendek dari kota awal ke kota tujuan.
Jika telah selesai, maka sistem akan menuju menu utama kembali. Next. Nah, berikut adalah prosedur utamanya. Pertama, user akan dimintai untuk menentukan jumlah kuota awal untuk dibuat. Hal ini dikarenakan kami menyarankan graf tidak boleh kosong. Minimal harus ada satu kota atau noda yang dibuat. Kedua, sistem akan menampilkan nama-nama kota yang telah berhasil dibuat. Ketiga, user akan diminta untuk menginput jarak antar kota yang telah dibuat. Isi angka 0 jika kedua kota tersebut tidak akan dihubungkan secara langsung. Dan isi angka yang lebih besar dari 0 jika kota atau node tersebut terhubung secara langsung. Ketiga, sistem akan menampilkan jarak antar kota yang telah berhasil diinput. Dan yang terakhir, sistem akan mengarahkan user ke menu utama. Selesai. Oke, kali ini saya Yuda akan mendemokan bagaimana program yang sudah kelompok kami buat berjalan. Yang pertama, kita harus memasukkan jumlah kota. Kita masukkan jumlah kotanya 3. Kemudian, kita harus memasukkan nama kota. Nama kota yang pertama, Jakarta. Nama kota yang kedua, Bandung. Dan nama kota yang ketiga, kita isikan Majalengka. Kemudian akan muncul list nama kota yang sudah kita isikan tadi. Kemudian kita harus memasukkan nilai jarak antar kota. Jarak kota Jakarta ke kota Jakarta adalah 0. Jarak Jakarta ke kota Bandung adalah 9. Jarak kota Jakarta ke kota Majalengka adalah 2. Jarak Bandung ke kota Jakarta adalah 9. Jarak Bandung ke kota Bandung adalah 0. Jarak Bandung ke Majalengka adalah 2. Jarak Majalengka ke kota Jakarta adalah 2. Jarak Majalengka ke Bandung adalah 2. Dan jarak Majalengka ke kota Majalengka adalah 0. Kemudian kita pilih 5. Nah, nanti akan muncul list nama kota yang sudah kita buat tadi. Muhammad kami akan mendemokan menu cari jarak terdekat. Kita pilih menu 5, lalu pilih kota awal. Misal kota awalnya 1, yaitu Jakarta, dan kota tujuannya adalah 3, yaitu Majalengka. Maka nanti program akan menyiapkan jalan, lalu men-scan kota Majalengka, maka didapat hasil jarak kota Majalengka ke kota Jakarta sama dengan 2, jarak kota Majalengka ke kota Bandung sama dengan 2. Lalu titik kota awal telah di-scan. Lalu program akan men-scan kota Jakarta dan juga men-scan kota Bandung. Dari sini akan ditemukan rute terpendek, yaitu adalah 2, dengan rute Jakarta-Majalengka. Lalu kita demokan kembali yang cari jarak terdekat, misal dari Jakarta ke Bandung. Kita pilih kota awalnya 1, yaitu Jakarta, dan kota tujuannya 2, yaitu Bandung. Maka program akan men-scan. Dan dari scanan itu akan didapat rute terpendek, yaitu adalah 4, dengan rutenya Jakarta, Majalengka, dan Bandung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Irfan. Baik, saya Ade Irfan. Saya akan mencoba program yang telah kami buat.
pada tahap sekarang kita akan mencoba untuk memilih menu 1, yaitu tambah kota. Kita pilih input 1. Kemudian kita masukkan nama kota baru, yaitu misalkan Makassar. Kemudian seperti yang telah dijelaskan pada saat tahap-tahap yang awal, bahwa si kota tersebut tidak boleh menyendiri, yaitu harus terhubung dengan kota yang lainnya. Kita coba hubungkan antara Makassar dengan Bandung. Kita pilih 2. Kita masukkan jarak, misal 3. Berhasil terhubung. Kemudian kita hubungan kembali. Kita pilih 1. Kemudian kita hubungkan Makassar ke Majalengka. Kita pilih 3. Kemudian jaraknya kita misalkan juga 3. Oke. Kemudian kita pilih 0. Oke. Kemudian kita coba juga untuk yang menu kedua, yaitu tambah jalan penghubung kota. Kita pilih 2. Oke. Kita akan mencoba menghubungkan antara kota Jakarta dengan Makassar. Pilih kota 1, yaitu 1. Kemudian kota 2, yaitu 4. Jaraknya misalkan kita masukkan 20. Berhasil terhubung dengan jarak yaitu Jakarta ke Makassar 20 dan Makassar ke Jakarta juga 20. Selanjutnya akan yaitu yang ketiga, print list jarak antar kota. Kita pilih nomor 3. Nah, di sini akan keluar jarak-jarak yang telah kami inputkan tadi, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih nomor 4, print info kota. Kita akan memilih kota yang mana yang akan dilihat infonya. Kita pilih kota ketiga, yaitu Majalengka, input 3. Nah, akan terlihat kota-kota yang terhubung dari Majalengka, seperti Majalengka dengan Jakarta, itu 2, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita pilih cari jarak terdekat. Kita akan memilih kota awal dari Jakarta. Ya, kita inputin nomor 1. Dan kota tujuannya Makassar, kita inputkan nomor 4. Nah, setelah itu program akan men-scan kota Makassar dan jarak kota Makassar ke kota Jakarta 20, jarak kota Makassar ke Bandung 3, jarak kota Makassar ke kota Majalengka 3, dan titik kota awal telah di-scan. Program akan men-scan kota Bandung, kota Jakarta, dan kota Majalengka, dan hasil rute terpendeknya adalah 5, yaitu rute Jakarta, Majalengka, dan ke Makassar. Selesai. Sekian demo dari program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.